Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat sama. Alhamdulillah ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah pagi hari ini ya kita bertemu lagi dengan Ibu Aryani ya, alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir 10-9 siapa? Banyak yang dispen kan? Oke, siapa aja? Yang keras? Amira. Oke, siapa lagi? Anggun. Ada lagi? Anggi. Oh Anggi juga. Terus? Marcel. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini biar ada lebih semangat ya, kemarin habis aktivitas banyak, perlombaan Agustusan ya. Jadi pagi ini biar tambah semangat kita ice breaking sebentar ya. Oke, mari silakan berdiri di belakang kursi ya, atau di samping kursi boleh. Nanti kalau ada gerakan maju atau mundur, stay di tempat nggak apa-apa ya. Yang penting gerak biar nambah semangat pagi ini. Oke. Yuk. Oke. Yuk, nak. Oke. Yuk. Yuk, gerak nak, gerak biar semangat. Yuk. Bang. Yuk, semangat. Oke. Perhatikan depan dulu ya. Hari ini kita belajar tentang rekayasa prompt untuk konten digital ya. Minggu kemarin kita belajar apa nak? Masih ingat? Berpikir komputasional, kemudian masuk ke pengantar KKA ya. Udah bisa berpikir secara komputasional? Insya Allah bisa. Algoritmanya sudah bagus-bagus ya. Kemarin itu Ibu udah nilai, udah ada yang dapat 100 juga ya. Banyak malah bahkan ya. Berarti artinya sudah bisa berpikir secara komputasional nih kelas 10-9. Nah hari ini kita masih nyambung nih dengan pelajaran kemarin ya.
dengan berpikir komputasional. Kemarin kalau berpikir komputasionalnya kita mengenal polanya, dekomposisi, pola, abstrak, dan algoritma. Hari ini kita praktek nih ya. Hari ini kita nanti belajar mengenal prompt ya, langsung ya, pakai teknik berpikir komputasional. Jadi kita belajar rekayasa prompt untuk kreasi konten ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Lihat ya. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah merancang prompt ya, merancang prompt yang efektif untuk menghasilkan poster digital ya. Nanti Ibu jelaskan apa sih prompt itu ya. Kemudian yang kedua ya, kita akan menggunakan tool berbasis AI ya untuk menghasilkan konten digital tersebut ya. Terakhir adalah merefleksikan kelebihan dan kekurangan dari hasilmu nanti. Ya, jadi nanti di sini kita belajar membuat prompt, kita menghasilkan konten digital, kemudian kalian bisa membedakan nih mana yang bagus, mana yang kurang, seperti itu ya. Oke, next. Sebelum ke pembelajaran, kita tebak gambar dulu kayak kemarin. Coba perhatikan, kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan ya? Oke, apa itu? Ya, Ibu di sini deh. Apa? Gaun terbaru. Apa nak? Gaun terbaru. Gaun terbaru. Kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Tereret, keren ya. Ada satu lagi ya. Kita lihat. Oke. Apa itu? Ayo tebak. Ayo. Terobosan inovasi. Kita lihat ya, benarkah terobosan inovasi? Reret, kasih tepuk tangan, luar biasa. 99 pinter semuanya ya. Oke, hanya biar kita tahu lah ya, ini lumayan menarik kan ya, tebak gambar. Belum masuk ke ini. Oke, pertanyaan pemantiknya. Materi kita adalah tadi belajar membuat prompt ya, untuk bikin konten digital atau konten AI. Coba, ada yang tahu konten AI apa yang sudah pernah kamu lihat? Mungkin di Instagram, mungkin di internet, Google, Facebook. Ada yang pernah lihat? Atau YouTube? Apa nak? Gimana? Animasi, maksudnya animasi. Ya, animasi termasuk. Bingung. Oh iya, animasi banyak ya. Ada lagi selain animasi? Hah? Mukbang itu ya? Video lah ya, video mukbang ya. Bikin video mukbang. Terus kalau kalian yang suka belanja, ini kemarin banyak suka belanja ini kan ya? Sering lihat-lihat video apa sih kalau mau belanja biasanya tampil tuh? Iya ya, promosi video promosi itu ya, itu juga termasuk konten AI ya. Itu nggak bikin manual ya, kalau bikin manual lama. Nah, tapi nanti sebelum masuk ke animasi, ke videonya, kita belajar dasar dulu ya. Kita belajar dari nol, mengenal tulisan menjadi gambar, gambar menjadi sebuah karya gitu ya. Oke, pinter. Oke, coba kamu lihat di situ. Itu di situ ada poster ya, Nak. Poster yang sebelah kiri nih ya, ini dia buat pakai tulisan atau pakai tangan lah ya, buatan manual kalian. Yang sebelah sini itu pakai AI. Ada yang tahu perbedaan dari gambar yang kiri dan kanan? Ya, yang kiri manual, yang samping AI. Bedanya, tampilannya coba dilihat. Nah, lebih menarik yang mana? Yang pakai AI. Terus ada lagi? Rapian. Terus apa lagi? Warnanya apa? Lebih menarik karena lebih variasi ya, banyak warna ya yang bisa kita olah di situ ya. Jadi ini dari gambar ini tahu ya bedanya. Kalau kita buat secara manual ya gini aja ya, biasa ya. Pokoknya ya kurang menarik lah ya kalau dilihat. Tapi kalau udah pakai AI ya, kita dibantu pakai AI, konten poster kita ini akan lebih
menarik, dan hari ini kita akan belajar untuk mengenal prompt, kemudian membuat prompt itu menjadi poster digital seperti ini. Itu poin kita hari ini ya. Oke, kita next. Nah, kita belajar dulu apa sih rekayasa prompt itu. Prompt itu apa sih? Nah, di sini nih ya. Prompt itu adalah seni dan ilmu merancang perintah teks yang jelas dan spesifik agar AI menghasilkan output sesuai keinginan. Jadi perintah-perintah yang kita ketikkan biar muncul seperti apa yang kita harapkan gitu. Kemudian pentingnya akurasi, ya, memastikan hasil AI relevan, akurat, dan sesuai konteks yang diinginkan. Jadi poinnya di sini, membuat prompt nggak hanya kita ngetik-ngetik perintah aja, nggak ya. Jadi bikin prompt itu, buat perintah itu harus menyesuaikan, harus lengkap. Nggak cuma buatkan saya poster digital, udah gitu nggak ya. Jadi harus lengkap. Nanti kita buat di sini ya, kita ibu contohkan nanti. Kemudian contoh sederhana nanti kita buat poster digital yang lebih menarik dan tepat sasaran. Kita mau lihat hasil prompt ya dengan poster digital yang efektif dan yang tidak efektif yang barusan Ibu tampilkan ya. Oke, kita cukup pakai toolnya tadi ya. Kita pakai Canva AI ya. Akun belajar ID-nya sudah aktif semua? Oke, sudah ya. Kita pakai tool AI-nya adalah pakai Canva AI ya. Terus Bu, saya bingung loh Bu, mau bikin prompt-nya yang bagaimana, efektif dan tidak. Boleh kalian cari referensi di ChatGPT atau apa biasa kalian pakai, Cici gitu ya. Ya pakainya Cici ya, boleh ya. Jadi buat referensi aja boleh ya, pakai Cici, pakai ChatGPT boleh ya. Kemudian kita buat desainnya menggunakan AI Canva atau Canva AI ya. Kita klik AI Canva-nya, ini sudah aktif, klik buat gambar ya. Beda ya, ini klik AI Canva, klik buat gambar. Kita akan cek ya, tadi ini agak ya, kita lihat ya. Kita mau buat prompt yang efektif ya. Ini bikin poster perundungan ya, stop perundungan ya. Oke, Ibu akan copy ya, copy prompt yang sudah Ibu buat. Nah, kita contohkan di sini. Nah, ya.
Poster edukasi ya, poster edukasi stop perundungan bergaya flat design modern dengan layout rapi dan apa gitu ya, sampai dengan menarik perhatian ya. Kita akan hasilkan poster yang efektif tadi. Nah, kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasilnya. Nah. Oke, nah ya muncul nih ya, ada stop bullying ya segala macam. Ini kamu sesuaikan, kamu ambil mana yang sesuai dengan prompt yang kamu buat seperti itu. Misalkan saya mau ambil yang ini nih, atau mau ambil yang ini boleh gitu ya. Tinggal di download, kayak gitu. Kemudian kita mau buat prompt yang kurang efektif tadi, yang banyak tulisannya ini kan, teks terlalu panjang. Nah ini promptnya kurang sempurna ya, kita buat di sini. Muncul hasilnya ya, klik aja. Oke. Buat gambar sama ya, kemudian next ya, kirim di Canva. Dia akan muncul hasil yang mana yang paling pas dari prompt yang kamu buat. Tuh lihat ya hasilnya ya. Tadi kita buat yang pertama ini, poster edukasinya dia bergaya modern ya, latarnya sederhana, warnanya apa klasik dan sebagainya. Muncul nih ya. Nah, kemudian yang di atas ini tadi prompt yang kurang efektif ya. Posternya bergaya desain penuh teks panjang, berbagai font berbeda dan sebagainya. Coba lihat nih. Kalau hasilnya seperti ini nih, enak nggak dilihatnya nih? Ya, kurang enak ya. Makanya kita harus pintar-pintar membuat prompt yang efektif sesuai dengan kebutuhan kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Nak? Mudah ya materinya ya. Hanya mengenal prompt, kemudian hari ini kita belajar membuat konten digital, tetapi yang sederhana dulu ya. Kita bikin poster di digital. Oke. Selanjutnya adalah silakan kalian sudah berkelompok kan, duduknya berdua. Di sini ada link. Ya, di dalamnya ada materi ajar, ada tugas LKPD dari Ibu, ada kumpul tugas ya. Ini linknya. Kemudian kalian buat berkelompok ya. Kalian ada sebutkan apa soalnya, dijawab, dikerjakan, hasilnya nanti di-download, dituangkan di LKPD. teman kita ini ya, teman kalian Salsa dan Elsa mau mempresentasikan
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agnia Ladisi. Seperti saya Elsa Destia Putri. Akan mempresentasikan hasil prom kami. Yang pertama yaitu prom efektif. Kami membuat prom ini dengan AI. Nah, kita tuh memerintahkannya. Yang pertama tuh kita suruh AI-nya itu membuatkan poster bertema HUT RI ke 80. Lalu Di situ kami juga menerangkan fontnya, lalu warna yang dominan merah dan putih. animasi. Terus ditambahkan animasi. Lalu Kita kita juga memerintahkan untuk menambahkan animasi siswa dan siswi yang sedang merayakan HUT RI. Ya. Nuansanya, Ya, saya nggak visual. jadi sesuai. Promnya apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kita. Prom yang pertama itu yang efektif. Itu buatlah poster meriah bertema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Tampilkanlah angka 80 besar dengan motif bendera merah putih. Tambahkan elemen budaya Indonesia seperti Garuda, batik, siluet pahlawan, penari tradisional, latar belakang penuh semangat kemerdekaan dengan kembang api dan bendera berkibar. Dan tulis teks utama Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 dengan font tegas dan tagline bersatu, berdaulat, dan maju. Di bagian bawah gunakan warna dominan merah, putih, dan emas dan gaya modern profesional dan inspiratif. Hasilnya ya, ada bendera, ada Garuda, warnanya emas, merah putih, dan kita Dirgahayu yang satu dan yang kedua. Prom kedua yaitu non-efektif. Buatlah gambar tentang ulang tahun negara yang ke-80 dengan nuansa yang biasa, yang bisa dibilang agak patriotik, tapi jangan terlalu. Warnanya bebas, tapi tetap merah putih, tapi juga ada warna lain biar nggak ngebosenin. Terus fontnya harus bagus, tapi nggak kelihatan kayak font biasa. Dan gambarnya harus bikin orang semangat tapi nggak norak, pokoknya yang pas aja. Siapa? Oke, apa ini aja ya? Mau cepat Nggak rapi. Nggak rapi. Rapi, seperti curang kapal tadi ya? Iya. Ya. Di antara yang efektif prom yang awal, yang satu dengan dua, kita tahu nih ya. Tapi promnya jelas, hasilnya pun sesuai. Apa? Kalau promnya yang masih ambigu nih, hasilnya ya seperti ini ya. Ulang tahun. Oke, efektifnya. Bedanya antara prom satu yang efektif dan prom yang kedua.
Bedanya yang prom 1 itu lebih rapi, terus jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Ibu cukupkan dulu. Silakan yang belum selesai di save ya, nanti bisa dilanjutkan di rumah, udah pakai akun masing-masing kan ya. Nanti bisa dikirim LKPD-nya di hari besok atau nanti malam juga nggak apa-apa ya, nyusul aja. Yang tinggal ngedit silakan disimpan LKPD-nya, besok dilanjut di rumah juga nggak apa-apa ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah melihat nih ya, halo hai ya, di depan nak, di depan ya. Tadi sudah lihat dua kelompok yang sudah mempresentasikan apa hasil prom yang efektif dan prom yang ya ambigu bener. Kemudian apalagi perintahnya tidak sesuai lah ya, masih banyak cerita panjang dan sebagainya ya. Tadi gue bilang cari kata yang singkat padat gitu kan. Hasilnya tadi dari teman bisa dilihat apa? Masih apa? Iya, acak-acakan temanya masih tidak sesuai. Iya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi poin penting di sini adalah kita bisa menyimpulkan prom yang baik ya, pembuatan prom yang baik akan menghasilkan konten digital yang sesuai dengan harapan kita. Tapi prom yang tidak baik atau tidak efektif, dia juga hasilnya kurang efektif. Paham sampai di sini, Nak? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, telah selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru ya, pembuatan konten, mungkin video ataupun animasi ya. Habis itu selesai baru masuk ke materi video pembelajaran lagi ya kayaknya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, boleh kembali ke kelas ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu Aryani. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Aryani dalam memberikan materi ke anak-anak. Setelah saya cermati dan amati, itu lebih lebih sangat luar biasa, sangat bagus gitu kan ya. Mulai dari membuka pembelajaran, kemudian memberikan materi, kemudian menyemangati anak, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan ke anak, itu sudah sangat luar biasa. Itu sangat bisa dicontoh mungkin untuk guru-guru yang lainnya. Itu salah satunya. Tapi memang dari mulai pembukaan sampai penutupan itu ada sedikit yang perlu Ibu Aryan ditambahkan di sini. Salah satunya adalah yaitu di post testnya Bu. Ya, ditambahkan nanti ditambahkan saat pembelajaran berikutnya. Mungkin hanya itu catatan dari saya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya untuk ditambahkan ya Bu ya. Ya, gitu. Artinya biar lebih sempurna gitu kan ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan gitu kan ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu untuk masukannya. Insya Allah nanti ke depan lebih baik lagi, hanya memang kurang ya di proses ya. Waktunya juga mepet banget. Biasanya saya siapin tapi ya mungkin ini kebetulan ya kekurangannya di situ ya. Hanya itu aja kok Bu ya, di postesnya itu belum ada. Cuman itu aja. Oke, terima kasih Bu. Ya. Thank you. Oke, anak-anak terima kasih banyak. Silakan boleh kembali ke kelas. Kita